Halo Sobat Nime, sudahkah kalian berinfak atau bersedekah? Ingat, sedikit rezeki kita itu ada hak orang lain yang membutuhkan. Asik. Sesekali bijak ya kan, jangan mesum terus. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Martial God Asura. Langsung aja yuk kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng saat ini diincar oleh Leng Wuzui. Ia diincar karena ia cemburu dan tidak terima kalau gurunya akan mengangkat Feng menjadi muridnya. Ia yang mencoba mengeksekusi Feng dihalau oleh tetua Shuro. Tapi siapa yang menduga kalau si kampret ini juga menggunakan privilege-nya, yaitu leluhurnya dari keluarganya. Shuro yang berada di pihak Feng, ia pun sadar kalau orang itu sangat kuat karena berada di atas dirinya. Jadi saat ini ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Saat ia akan dieksekusi oleh mereka, ia pun diselamatkan oleh gurunya yaitu Tetua Zugi yang memang memiliki kekuatan spiritual juga. Ia lalu melenyapkan si kampret itu dengan tetuanya dengan sangat mudah. Setelah itu, ia pun memberikan Feng suatu buku yang isinya membahas tentang teknik dasar mempelajari teknik spiritual. Ia memberikan buku itu tidak dengan cuma-cuma, ia memberikan syarat. Jika Feng dapat menguasai teknik ini dalam 1 bulan, maka Feng akan diangkat menjadi muridnya. Tapi jika tidak, maka Feng akan kehilangan nyawanya dan tubuhnya akan diserap. Setelah memberitahu hal itu, ia pun tiba-tiba menghilang dari hadapannya Feng. Saat ini ternyata ia bersama dengan tetua Shuro. Ia pun memberitahu dan meminta agar Shuro tidak lagi melindungi Feng dari bayang-bayang, karena ia ingin Feng berkembang sendiri. Setelah itu, ia pun pergi begitu saja. Kini Shuro pun menghampiri Feng. Feng yang melihat gadis pink ini, ia pun mengucapkan terima kasih. Tapi si gadis pink ini pun mengatakan untuk tidak melakukan hal itu karena adiknya lah yang meminta dirinya untuk membantu Feng. Ia mengatakan kalau adiknya sangat cemas karena Feng akan bertarung dengan si Luyun, si kampret yang menjadi murid terkuat di sekte. Feng pun yang mendengar itu ia pun sedikit menyesal karena dirinya telah membuat gadis manis itu pun khawatir. Tapi Feng pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dalam waktu 1 tahun ia pasti akan dapat melewati si kampret itu karena ia jago. Tapi Shuro meminta Feng untuk tidak meremehkan si kampret itu. Selain si kampret itu memang kuat, ia juga didukung oleh keluarganya karena saat ini keluarganya merupakan salah satu tetua dari kota kelas 1. Selain itu, ia juga memiliki koneksi dengan imperial atau kerajaan. For you information aja, contoh-contoh orang sukses ya begini, pasti memiliki koneksi dengan orang dalam. Memang sedikit kampret, tapi kalian nanti kalau udah di dunia kerja pastikan paham. Oke, lanjut. Kini Shuro pun kembali mengingati Feng. Kalau Feng memang boleh mengalahkan si kampret itu, tapi jangan sampai membunuhnya. Jika sampai hal itu terjadi, maka tetua Zugi saja tidak akan dapat mencegah atau melawan keluarga mereka. Feng pun sadar dan paham, jika itu terjadi maka orang-orang yang ada di sekitarnya pasti akan kena masalah juga. Setelah itu, kini Feng pun kembali ke rumahnya. Di sana ia mencoba melakukan kultivasi dari buku yang ia dapat dari tetua Zugi beberapa waktu lalu. Teknik ini mempelajari tentang bagaimana cara penggunanya dapat terhubung dengan dunia spirit dan harus menciptakan ruang dimensi dengan kekuatannya. Jika ruangan itu tercipta, maka penggunanya baru dapat membuka gerbang menuju dunia spirit. Kini Feng yang berada di alam bawah sadarnya, ia sangat terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Karena saat ini di hadapannya ada sebuah mansion mewah. Feng kini pun menghampiri dan mendarat di dalam mansion itu. Di sana ia pun masih tidak percaya apa benar di dalam sini ia menciptakan suatu mansion yang sangat mewah ini. Ia yang berjalan lebih dalam, ia pun bertemu dengan sebutir telur hitam. Telur ini pun sangat marah dan mengupat karena pada akhirnya Feng pun datang juga. Ia mengatakan kalau dirinya sudah menunggu selama 15 tahun untuk hal ini.
Melihat telur ini dapat berbicara, ia pun bingung apa benar telur ini dapat berbicara. Tapi ia juga menyadari sesuatu, ya seperti familiar dengan suara ini. Pada akhirnya ia pun ingat kalau telur ini adalah benda yang ia temui beberapa waktu lalu. Feng kini pun bertanya bagaimana telur ini dapat mengetahui namanya. Telur ini pun sedikit kesal. Ia mengatakan kalau dirinya selama ini dengan Feng sudah bertahun-tahun. Ia juga mengatakan kalau dirinya terhubung dengan Feng dan bagaimana mungkin ia tidak tahu nama itu. Feng yang masih bingung, ia bertanya bagaimana telur ini dapat berada di sini. Telur ini pun menjawab kalau dirinya juga tidak mengetahui hal itu. Ia mengatakan saat ia terbangun dirinya sudah tersegel di dalam sini. Telur ini juga menduga kalau hal ini terjadi akibat perbuatan orang tuanya Feng. Feng yang mendengar itu ia pun menganggap kalau telur ini berarti hadiah yang diberikan oleh orang tuanya untuk dirinya. Mendengar itu telur ini pun kesal. Ia mengatakan dan menghantamkan cangkangnya ke tubuh Feng. Telur ini juga meminta Feng untuk berhenti berpura-pura sakit. Karena di dunia spiritual ini tidak mungkin Feng dapat merasakan sakit. Karena dunia ini adalah dunia yang ia ciptakan sendiri. Telur ini juga meminta agar Feng mengeluarkan dirinya dari cangkang ini. Dan sebagai gantinya, ia akan mengajari Feng tentang susunan spiritual dan membantunya mengalahkan Gong Duyun. Tapi Feng yang masih curiga, ia pun memutuskan untuk tidak mengeluarkannya. Ia berpikir siapa tahu telur ini berbahaya. Mendengar itu, telur ini pun cukup sedih karena dirinya sudah menunggu selama 15 tahun untuk hal ini. Ia kini yang kecewa, ia pun pergi menjauhi Feng. Feng pun sempat terdiam untuk sejenak. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk membantu telur ini terlepas dari segel cangkang ini. Ia juga bertanya bagaimana caranya. Telur ini pun mengatakan untuk menghancurkan cangkang saja. Ia mengatakan walaupun dirinya tidak bisa lepas sepenuhnya, setidaknya dirinya dapat bebas bergerak di dunia ini. Feng pun paham, ia pun langsung menunjuk cangkang telur itu. Dari dalam telur itu keluarlah gadis montok. Melihat Feng saat ini menatap bukit boba miliknya, ia pun mengatakan kalau Feng ternyata Kang Sange. Setelah melepaskan cangkang ini, Feng pun meminta agar dirinya diajari cara menggunakan susunan spiritual. Tapi ia pun tidak mau mengajari Feng kalau Feng tidak memanggilnya Queen. Kini si telur atau kita panggilnya Egi, ia pun mengalirkan energi sihirnya ke tubuh Feng. Ia mengatakan kalau mantra ini cuma dapat digunakan oleh dirinya. Tapi asalkan dirinya ada di sini, maka Feng pun juga dapat menggunakannya dengan bebas. Feng yang mendengar itu ia pun tentu saja sangat senang. Ia juga bertanya bagaimana caranya dan rencananya agar ia dapat mengalahkan Gong Duyun. Caranya pun cukup simpel, yaitu Feng harus menjadi World Spirit resmi. Eiji pun menjelaskan kalau secara jumlah saat ini ada dua yang dapat disebut World Spirit. Pertama yaitu orang-orang yang menganggap dirinya sebagai World Spirit dengan kekuatan rapalan susunan spiritual dan barrier. Tapi Egi pun mengatakan kalau hal itu sebenarnya tidak dapat disebut sebagai World Spirit resmi. Sedangkan untuk World Spirit resmi sebenarnya mereka akan menggunakan susunan spiritual hanya untuk bertahan. Sedangkan kekuatan untuk menyerang mereka menggunakan roh dunia. Egi juga menjelaskan kalau roh dunia merupakan makhluk dari ruangan spiritual. Dan makhluk ini sangat kuat dan bisa tinggal di dalam tubuh penggunanya. Dan sebagai contoh, jika roh dunia itu berada di ranah profon dan melayani seseorang, maka orang itu pun dapat mengalahkan master yang berada di ranah profon, meski orang penggunanya berada di ranah spirit yang cukup lemah. Feng yang bersemangat, ia pun kini bertanya bagaimana caranya agar dirinya dapat memiliki roh dunia itu. Feng juga bertanya apakah roh itu tinggal di dunia spiritual juga. Eiji mengatakan kalau binatang roh tinggal di dunia roh, dan untuk kekuatan Feng saat ini ia tidak dapat masuk ke dunia itu. Ia juga menambahkan kalau guru yang dimiliki Feng itu juga tidak dapat membuat roh untuk melayani dirinya. Feng yang mendengar itu ia pun cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau tetua Zugi tidak dapat melakukan hal itu.
Tapi Egi pun mencoba menenangkan Feng untuk tidak perlu khawatir, karena di tempat ini sudah ada seseorang yang menyiapkan hal itu untuk dirinya. Egi juga memberitahu kalau roh dunia yang terlemah di tempat ini berada di balik pintu yang ada di depan mereka. Walaupun lemah menurut Egi, tapi tetap saja dengan kultivasi Feng saat ini, ia tidak akan sanggup untuk melawannya. Jika dipaksakan, yang ada roh itu malah akan mengambil alih tubuh Feng. Dan dengan kekuatan itu, ia akan dapat menghancurkan dan mengacau di 9 provinsi. Feng yang mendengar itu ia sangat terkejut. Bagaimana bisa yang terlemah saja dapat mengerikan? Bagaimana yang terkuat? Kini ia pun bertanya, yang terkuat ada di mana? Dengan sedikit tertawa kecil, Egi pun memberitahu kalau roh dunia terkuat itu adalah dirinya. Mendengar itu, Feng pun langsung menghampiri dan mengunci pergerakan Egi. Ia juga merasakan kalau Egi tidak terasa memiliki energi kultivasi di tubuhnya. Egi yang diperlakukan seperti ini, ia sangat marah. Ia mengatakan kalau dirinya tidak dilepaskan, ia tidak akan memaafkan Feng. Tapi saat ini Feng lah yang memegang kendali. Feng pun memberitahu kalau dirinya saat ini adalah master di tempat ini. Ia pun memberitahu hal itu sembari menepuk bokong mulus milik Egi, yang membuatnya Egi kini harus mengeluarkan suara kucing kawin. Feng yang menepuk bokong itu, ia pun merasakan sensasi yang sangat mantap di tangannya. Kini posisi mereka pun seperti style, begitulah. Feng yang termenung setelah melakukan hal itu, ia pun melepaskan Egi dan mengatakan kalau dirinya tidak sengaja. Egi yang kesal, ia pun mencoba mencomot Feng. Bukannya dicomot, malah dirinya kena comot. Ia yang kesal ingin menggigit tangan Feng, tapi ketika ia gigit, ia merasakan kalau lengan Feng ini terlalu keras. Feng kini pun mencari-cari alasan dan mengatakan siapa yang suruh membohongi dirinya. Egi pun mengatakan kalau dirinya tidak berbohong. Ia mengatakan kalau kekuatan kultivasinya saat ini telah disegel oleh seseorang. Lantas, Feng pun bertanya, dengan tidak memiliki kultivasi, bagaimana caranya agar dirinya dapat membantu Feng? Egi pun memberitahu dan meminta melakukan kontrak roh. Dengan begitu, dirinya dapat merasuki tubuh Feng dan membagi kekuatannya. Dan dalam waktu 1 tahun, jika Feng dapat membantu dirinya mencapai ranah Profon, maka dirinya dapat dengan mudah mengalahkan Gong Duyun. Dan ia juga mengatakan untuk tidak perlu khawatir dengan kultivasi dirinya. Maksudnya kultivasi Feng. Karena hal itu tidak akan berdampak, bahkan malah akan memperkuat susunan spiritual milik Feng. Egi juga mengatakan latihan kultivasi dirinya membutuhkan sumber energi, dan sumber energi itu berasal dari kultivator, baik yang masih hidup maupun yang sudah tewas. Selama tubuhnya masih ada, maka sumber energi itu akan selalu ada. Simpelnya, dirinya akan menyerap sumber energi yang dimiliki oleh kultivator di ranah Profon, dan dirinya akan naik ke ranah origin. Feng pun bertanya bagaimana caranya agar dirinya dapat mengeksekusi orang-orang yang berada di ranah Profon. Egi yang kesal, ia pun mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan kultivator itu, mau hidup ataupun mati. Jika tidak mau susah, maka cari saja kultivator yang sudah mati. Egi juga mengatakan apakah Feng ingat kenapa gurunya Zugi menyerap Leng Wuzui beberapa waktu lalu? Feng yang bingung, ia pun mengatakan, bukankah tadi Egi mengatakan kalau gurunya itu tidak memiliki roh dunia? Bagaimana bisa ia menyerap itu semua? Egi memberitahu kalau Zugi itu memang tidak dapat memiliki kemampuan untuk membuat roh dunia melayaninya. Tapi kemungkinan besar ia sudah memiliki kontrak. Egi juga yakin bahwa Zugi memberikan persembahan atau bahasa kampungnya tumbal untuk roh dunia itu demi mempertahankan kontrak mereka. Egi kini memberitahu kalau Feng sangat beruntung karena dirinya bersedia membuat kontrak dengan Feng, di mana dengan syarat yang sangat mudah, yaitu Feng harus memberikan sumber kekuatan untuk dirinya. Kini Egi mengeluarkan banyak sekali tentakel. Feng yang melihat banyak tentakel di hadapannya, ia pun berpikir macam-macam. Melihat Feng tidak tertarik, Egi pun kesal. Ia mengatakan kalau di zaman dahulu banyak sekali kultivator yang ia tolak. Dan sekarang saat ia bersedia, kenapa Feng malah menolak dirinya?
Feng yang mendengar itu, ia pun tertarik mencobanya. Ketika ia memijak kakinya, tentakel itu pun langsung menyentuh dirinya. Tiba-tiba, ia pun terbangun dari tidurnya. Saat ia terbangun, ia mendengar suara yang aneh di kepalanya. Ternyata suara itu berasal dari Egi. Karena mereka sudah menjalin kontrak, kini mereka dapat berbicara satu sama lain kapanpun dan dimanapun. Karena mereka telah menjalin kontrak, kini Feng pun mencoba membuat susunan spirit, dan hal itu pun berhasil. Egi pun memperingatkan Feng untuk tidak senang dan menyuruhnya bersiap-siap karena turnamen yang akan diadakan di kota akan segera dimulai. Di kota kelas 2, tempat penguasa sebelumnya berada, Feng pun ingin memasuki kota itu, tapi ia pun ditahan oleh para penjaga gerbang. Ia tidak diizinkan masuk karena tidak memiliki surat undangan. Tak lama di belakangnya ada seseorang yang datang dan ia merendahkan Feng. Ia datang dan memamerkan tiket yang ia miliki. Egi yang mengetahui dan kini dapat berbicara dengan Feng, ia pun menyuruh Feng untuk mengeluarkan token yang ia miliki. Token yang diberikan oleh penguasa kota ini. Ketika Feng mengeluarkan token miliknya, para penjaga pun langsung gemetar dan mengaku salah serta siap dihukum karena kecerobohannya. Setelah mereka masuk dan berkumpul di dalam ruangan, mereka pun kembali keluar untuk mulai perjalanan menuju kota Vermilion dengan kereta kuda. Sesampainya mereka di sana, mereka pun bertemu dengan banyak bangsawan. Namun dari salah satu bangsawan ada yang terlihat sedikit songong. Namun kesongongannya pun tidak berlangsung lama karena tak lama kemudian Suro dan Sumai pun datang dari belakang. Di sana, Suro pun sangat kesal karena bangsawan itu mencoba meremehkan orang yang dibawa oleh bangsawan lainnya, yang merupakan murid dari sekte Asur Dragon, yaitu Feng. Suro tidak terima karena mengingat dirinya juga berasal dari sekte itu. Tapi ia pun dihentikan oleh ayahnya yang baru saja tiba. Ayahnya pun bernama Su Hen, yang meminta agar anak-anaknya menghormati para bangsawan itu. Tak lama setelahnya, acara turnamen akan segera dimulai. Di sana, Suhen pun memberikan pembukaan dan memberitahu aturan-aturan turnamen ini, di mana turnamen ini akan dibagi menjadi 2 putaran. Di mana di putaran pertama, mereka harus mengumpulkan tanduk demonic monster sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 hari saja, dan 10 orang teratas akan melangkah ke babak selanjutnya, yaitu di babak duel. Bagi perwakilan kota yang menang, mereka akan dibebaskan pajak, dan untuk pesertanya akan mendapatkan 5.000 spiritual beads. Feng yang mendengar itu, ia pun berpikir, oh, mungkin inilah sebabnya penguasa kota itu meminta dirinya untuk ikut turnamen ini, untuk membebaskan pajak. Tak lama setelahnya, Mai pun tiba. Ia datang membawa peta untuk Feng. Ia pun memberitahu di mana tempat-tempat monster itu berada, agar mempermudah Feng dalam mencari tanduk monster itu. Tapi ia pun diperingati untuk tidak pergi ke tanda merah, karena tempat itu sangat-sangat berbahaya. Mai juga memperingatkan untuk tidak lengah, karena peserta lain berada di usia yang lebih matang, dan serta memiliki kultivasi yang lebih baik daripada Feng. Egi yang mendengar pembicaraan itu, ia pun mengatakan mungkin saja di peta warna merah itu ada suatu makam kuno. Feng pun bertanya, makam kuno apa? Egi pun malas menceritakannya, ia memintanya langsung terobos ajalah ke sono gitu kan. Setelah acara resmi dibuka, Feng pun mulai berburu tanduk demonik itu. Setelah merasa cukup banyak, Egi pun meminta Feng untuk pergi ke makam kuno itu saja. Feng yang berjalan menuju makam kuno itu, ia pun tidak dapat memasukinya, karena saat ini makam itu pun diblokir oleh barrier yang sangat kuat. Egi pun menyarankan agar Feng mengeluarkan Spirit World Kompas miliknya. Ia mengatakan kalau kompas itu akan menunjukkan jalan di mana titik barrier terlemah. Setelah berjalan mencari di mana titik itu berada, Egi pun meminta Feng untuk memasang susunan spirit. Dengan sedikit susunan spirit yang baru saja ia pelajari beberapa waktu lalu, barrier itu pun mulai kebuka sedikit demi sedikit. Di dalam barrier sana, Feng pun melihat ada suatu lubang.
Feng yang diminta untuk masuk ke dalam, ia pun sedikit ragu. Ia takut kalau di dalam sana ia dapat melihat hantu. Egi pun yang mendengar itu, ia pun kesal. Ia mengatakan, bukankah Feng telah melihat hantu beberapa waktu lalu? Egi juga mengatakan ketika seseorang telah mencapai ranah kultivasi tertentu, maka kesadarannya akan sangat sulit untuk menghilang. Sebagai contohnya, yaitu orang tua yang ia temui di makam Myret Bors beberapa waktu lalu. Egi juga mengatakan kalau di tempat ini pasti akan sangat berbahaya, karena banyak sekali perangkap yang tidak dapat diprediksi oleh orang-orang. Feng pun mengambil suatu kesimpulan. Ia mengatakan di tempat ini seharusnya memiliki banyak sekali harta karun. Dan karena ia telah sampai di tempat ini, seharusnya ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ketika Feng memasuki lubang itu, ia merasakan kalau di tempat ini sangat gelap. Egi pun meminta Feng untuk mengalirkan energi spiritualnya ke arah kompas spirit itu. Dan seharusnya kompas itu akan menghasilkan cahaya yang sangat terang. Dan benar saja, ketika ia melakukannya, muncullah cahaya yang sangat terang dari kompas itu. Kini seketika tempat itu pun langsung terang benderang. Egi pun dapat merasakan kalau banyak sekali sumber energi di sekitarannya. Ia pun meminta agar Feng untuk cepat-cepat menyerap energi itu semua. Tapi Feng pun cukup terkejut dengan apa yang ia lihat di depan matanya, karena saat ini ia melihat sosok wanita yang sedang menangis. Tapi Egi pun mengatakan kalau itu bukanlah seorang manusia, itu adalah hantu, karena wanita ini telah lama sekali meninggal. Egi juga mengatakan kalau wanita ini bukanlah suatu ancaman. Ia juga menambahkan kalau wanita itu sepertinya sudah mencapai ranah profon. Ia pun meminta agar Feng untuk mencarikan tubuh wanita itu, agar dirinya dapat menyerap energi yang ada di tubuh wanita itu. Dengan begitu, maka dirinya akan dapat mencapai ranah origin dengan cara instan. Tak jauh dari hantu itu, ia pun melihat atau menemukan mayat dari wanita itu. Egi pun meminta untuk cepat segera menyerap energi yang ada di tubuh wanita itu. Tapi Feng pun menolaknya. Ia mengatakan bagaimana mungkin ia dapat menyerap energi yang ada di wanita itu, karena wanita itu terlihat mirip sekali dengan Mai. Egi pun bertanya apakah Feng takut akan merusak tubuh wanita itu. Egi juga menambahkan kalau makam ini bukanlah miliknya, dan kemungkinan besar ia pun terbunuh saat berada di sini, saat memasuki makam ini. Tapi Feng pun tetap tidak mau menyerap energi yang ada di tubuh wanita itu. Egi pun tidak masalah jika Feng tidak mau menyerapnya, tapi ia pun sedikit memprovokasi dengan mengatakan kalau hal ini sangat disayangkan, padahal dirinya dapat mengetahui sebab wanita itu meninggal. Feng yang mendengar itu, ia pun cukup terkejut. Ia bertanya apakah benar jika menyerap energinya maka ia dapat mengetahui sumber kematian wanita itu. Hal itu pun dibenarkan oleh Egi. Ia menambahkan ia yakin kalau Mai pasti ingin mengetahui sebab kematian ibunya. Mendengar itu, Feng pun memutuskan untuk menyerap energi yang ada di wanita itu. Ketika ia mencoba menyerapnya, hantu yang ada di belakangnya pun mulai bereaksi. Hantu itu pun langsung bergerak ke arah Feng dengan sangat-sangat cepat. Dan beruntung Feng pun dapat menghindarinya dengan cara melompat. Egi pun meminta Feng untuk cepat-cepat menggunakan susunan spirit dan tidak perlu terlalu panik. Susunan spirit atau barrier yang digunakan oleh Feng dapat ditembus oleh wanita atau hantu itu. Melihat itu, Egi pun meminta agar dirinya bertukar tubuh dengan Feng atau merasuki tubuhnya. Ketika hantu itu berhasil memecahkan barrier yang digunakan oleh Feng, Egi pun dengan cepat menggunakan susunan spiritual untuk menangkap hantu itu. Ketika hantu itu telah masuk ke dalam barrier yang telah digunakan olehnya, ia pun meminta agar Feng cepat-cepat menyerap energinya. Saat Feng mencoba menyerap semua energi dari wanita itu, ia pun merasakan kalau kekuatan spiritualnya sudah hampir habis. Tapi beruntung kalau dirinya memiliki kontrak dengan Egi, yang membuat dirinya kini memiliki energi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Feng yang berhasil menyerap energi wanita itu, secara otomatis Egi pun langsung naik level ke ranah origin. Ketika Feng berhasil menyerap seluruh energi wanita itu, tiba-tiba hantu wanita itu pun langsung menghilang. Melihat itu, Feng pun sangat panik, karena saat ini ia tidak mengetahui sebab wanita itu tewas. Ia pun juga kesal dengan Egi, karena lagi-lagi Egi pun menipu dirinya. Egi pun mencoba menenangkan Feng dengan mengatakan apakah Feng belum menyadari sebab wanita ini tewas. Egi pun mengatakan kalau wanita ini tewas dibunuh.
Egi pun menambahkan kalau wanita ini kemungkinan besar dibunuh mengingat benda penyimpanan atau hartanya telah menghilang. Feng pun bertanya apakah wanita ini dibunuh demi harta. Egi pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Ia mengatakan kemungkinan besar pembunuh wanita ini juga telah tewas. Egi juga menambahkan kalau di tempat ini sepertinya bukanlah makam kuno, melainkan makam demonik, karena tempat ini dipenuhi oleh dinding-dinding yang bertulisan rune. Feng pun bertanya apa sebenarnya demonic spirit itu. Egi pun menjelaskan kalau demonic spirit adalah world spirit yang terlepas dari kendali kontraktornya. Dan hal itu biasanya terjadi ketika ia telah mencapai level tertentu atau level yang sangat tinggi. Dengan mencapai level yang sangat tinggi, mereka dapat melanggar kontrak dan melepaskan diri dari kendali kontraktornya yang membuatnya kini dapat menetap di dunia nyata. Dan mereka yang tidak terkekang oleh dunia roh dapat membunuh manusia dan menyerap sumber energinya untuk mendapatkan kekuatan. Karena itulah mereka dapat disebut dengan demonic spirit. Egi juga menambahkan untuk mencapai atau melanggar kontrak itu, maka world spirit harus mencapai ranah heaven. Jadi hal ini pun mustahil jika orang itu berada di bawah ranah itu. Egi pun menambahkan kalau dirinya sepertinya telah meremehkan dari 9 provinsi, karena ada beberapa temannya yang sangat luar biasa dapat muncul di provinsi ini. Egi juga memuji pemilik makam ini karena dapat memiliki teknik yang sangat hebat, karena dapat membuat demon spirit menjaga makamnya. Feng yang berjalan lebih jauh, ia pun sedikit takut, tapi ia pun ditenangkan oleh Egi. Ia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena tempat ini dilindungi oleh banyak sekali rune-rune yang dapat melindunginya. Egi juga menambahkan seharusnya di tempat ini banyak sekali harta karun yang dapat membuat Feng memperkaya kultivasinya secara instan. Dan mungkin saja Feng pun akan mendapatkan material yang sangat ia butuhkan untuk dapat membuatnya mencapai ranah Profond. Mendengar itu tentu saja membuatnya sangat senang. Ia pun sangat bersemangat. Setelahnya ia pun melihat ada suatu pintu yang bercahaya. Dari balik pintu itu ia pun melihat banyak sekali origin beads, tapi ia pun dihentikan oleh Egi untuk tidak melangkah lebih jauh lagi. Egi pun mengatakan kalau dirinya tidak dapat melihat tulisan rune di sekitaran sini karena ditutupi oleh banyak sekali tengkorak-tengkorak. Ia menduga mungkin saja tempat ini adalah suatu jebakan. Egi pun menambahkan untuk tidak perlu terlalu nafsu, karena cepat atau lambat tempat ini akan menjadi milik Feng. Tapi dengan syarat jika tidak ada orang ataupun seseorang yang memiliki kekuatan spiritual yang berada di ranah heaven. Dan nantinya jika kultivasi Feng telah mencukupi, maka dirinya dapat kembali ke tempat ini dan mengambil semua harta karun yang ada di tempat ini. Tak lama setelahnya, Feng pun mendengar ada suatu suara yang sangat mengganggunya. Dengan sigap, Egi pun meminta agar Feng untuk segera melarikan diri. Merasa telah sedikit cukup aman, Feng pun menghentikan larinya. Tapi Egi pun memerintahkan untuk tetap berlari dan jangan pernah berhenti. Dan benar saja, Feng pun harus tergulung ombak yang mengejarnya. Setelah berada di tempat yang cukup aman, Feng pun menyadari dan mengatakan kalau makhluk tadi sepertinya sangat mengerikan. Egi pun mengatakan kalau demonik itu tidak mengerikan, hanya Feng lah yang terlalu lemah. Dengan adanya ombak besar tadi, maka kerangka-kerangka yang ada di sana pun ikut hanyut. Ia pun meminta agar Feng mencari harta yang mungkin saja terhanyut dari gelombang besar tadi. Setelah 2 jam pencarian, Feng pun mendapatkan banyak sekali harta karun, sekitar 3.000 spiritual beads dan 7 buah origin beads. Ditambah jika ia memenangkan kompetisi ini dan mendapatkan 5.000 spiritual beads, mungkin saja ia akan dapat mencapai ranah origin. Setelah mengumpulkan harta karun itu, ia pun memutuskan untuk keluar. Egi pun meminta Feng untuk cepat-cepat ke tempat kompetisi jika ia ingin mengikuti sesi kedua turnamen itu. Cukup sampai di sini dulu sesi pertamanya, karena gua juga punya kehidupan lain. Mau push rank juga mau pacaran. Aduh, kalian yang no lab mana paham. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!